Hai hai hai, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga anak-anak ibu semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Sudah siap ya belajar dengan Ibu Maria? Nah, hari ini kita akan masuk pada tema 1, hidup rukun. Subtema 1, hidup rukun di rumah, pembelajaran pertama. Kita akan belajar bersama. Silahkan anak-anak bisa buka buku tematiknya ya. Hidup rukun. Kita simak bersama-sama ya anak-anak. Udin mempunyai kakak perempuan bernama Mutiara. Udin dan Mutiara selalu menjaga kerukunan di rumah. Nah, kita baca bersama-sama ya anak-anak. Ayah dan ibu menyayangi Mutiara dan Udin. Suatu hari, ayah membawakan buah tangan untuk Mutiara dan Udin. Mutiara mendapatkan buku cerita. Udin mendapatkan mainan. Mutiara dan Udin berterima kasih kepada ayah dan ibu. Mutiara dan Udin tidak saling berebut oleh-oleh. Ayah dan ibu bahagia melihat buah hati mereka selalu rukun. Nah, anak-anak, di dalam teks bacaan tadi ada kata buah tangan dan buah hati. Apakah tangan dan buah dan hati punya buah? Bukan itu ya maksudnya anak-anak. Buah tangan dan buah hati adalah ungkapan. Nah, ungkapan itu artinya apa ya? Nah, anak-anak, ungkapan adalah gabungan kata yang memiliki arti berbeda dengan kata asalnya. Nah, jadi setiap ungkapan ada artinya. Misal, tadi dalam bacaan yang bercetak miring, ada buah tangan dan buah hati. Nah, artinya bukan tangan dan hati mempunyai buah ya anak-anak, tapi buah tangan itu adalah ungkapan. Buah tangan dan buah hati itu adalah suatu ungkapan. Buah tangan artinya oleh-oleh. Dan buah hati artinya anak. Bisa dipahami ya anak-anak? Nah, contoh kalimat dengan ungkapan. Yuk kita baca bersama-sama. Ayah pulang dari Jakarta membawa buah tangan. Artinya, ayah pulang dari Jakarta membawa oleh-oleh. Nah, paham ya anak-anak? Jadi, buah tangan itu artinya oleh-oleh. Selanjutnya, Lani adalah buah hati orang tuanya. Artinya, Lani adalah anak orang tuanya. Jadi di sini hati bukan berarti punya buah ya anak-anak. Buah hati itu artinya anak. Mengerti ya anak-anak? Selanjutnya, nah, nih perhatikan anak-anak. Mutiara menyimpan buku hadiah dari ayahnya di rak buku. Perhatikan susunan buku di dalam rak.
buku-buku tersebut tersusun dengan rapi. Nah, berapa banyak buku di dalam rak tersebut? Bagaimana agar kita lebih mudah menghitungnya? Nah, kita cari tahu ya anak-anak. Udin bersama Mutiara mengelompokkan buku-buku tersebut. Tiap-tiap kelompok berisi 10 buku. Satu kelompok artinya 1/10. Berarti kalau 50-an sama dengan 50. Jadi tiap-tiap kelompok itu berisi 10 buku anak-anak. Artinya 10 buku, artinya satu kelompok itu 1/10. Nah, anak-anak, perhatikan gambar di bawah ini. Ada buku, ada tumpukan buku. Nah, coba kita hitung bersama-sama. Nah, satu tumpukan buku ini ada berapa anak-anak? Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, anak-anak, dalam satu tumpukan buku ini ada 10. Nah, pasti ini tumpukan yang lain berisi 10 juga. Nah, kita tinggal hitung saja ada berapa tumpukan buku ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini ada 5 tumpukan buku yang berisi masing-masing 10. Jadi semuanya ada 50 buku ya anak-anak. Nah, selanjutnya ini kita hitung. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada berapa anak-anak? Ya, betul sekali. Ada 7. Satu tumpukan buku ini ada 7. Nah, jika dijumlahkan seluruhnya, ada berapa anak-anak? Ada 57. Jadi, banyak buku ada 57. Nah, selanjutnya, ya, ini ada pernyataan berikutnya. Nah, coba kita hitung lagi biar anak-anak lebih paham. Ini ada 10 buku dalam satu tumpukan. Ya, satu tumpukan buku ini ada 10. Nah, coba kita hitung ada berapa tumpukan ya. Nah, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada berapa anak-anak? Nah, betul sekali, ada 7. Masing-masing 10. Jadi 70-an sama dengan 70. Nah, selanjutnya di sini ada berapa buku? Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada berapa anak-anak? Ya, betul sekali, ada 7. Satu tumpukan ini ada 7 buku. Nah, jika dijumlahkan seluruhnya, berapa? Ada berapa bukunya anak-anak? Iya, betul sekali. Banyak buku, ada 77. Hasilnya dari 70 ditambah 7 sama dengan
77. Ya. Nah, sekarang anak-anak perhatikan kembali buku-buku di dalam rak. Nah, buku-buku dalam rak dapat dikelompokkan sebagai berikut. Nah, ini ada berapa anak-anak? Pasti tadi sudah dari awal. Ada berapa tumpukan ini? Jumlahnya dalam satu tumpukan. Ada 10. Ada 10 buku dalam satu tumpukan. Nah, coba kita hitung ada berapa buku. Benar tidak? Ada 100 buku. Nah, coba kita hitung bersama-sama. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, jadi hasilnya berapa anak-anak seluruh buku? Iya, seluruh buku ada 100. Nah, karena masing-masing tumpukan buku itu ada 10. 10 tambah 10, 20. 20 ditambah 10 lagi, 30. 30 ditambah 10 lagi, 40. 40 ditambah 10 lagi, 50. 50 ditambah 10 tumpukan buku ada 60. 60 tambah 10, 70. 70 ditambah 80. Ditambah 10, 80. Ditambah 10 lagi, 90. 90 ditambah 10 ada 100 buku. Jadi seluruhnya ada 100 buku. Ya anak-anak. Nah, selanjutnya. Nah, kita hitung bersama-sama. Amatilah gambar berikut ini. Hitunglah jumlah kubus dengan teliti. Nah, ini ada berapa anak-anak? Ada 1 kubus, yang artinya 1 kubus satuan. Nah, kubus satuan berjumlah 10 digambarkan menjadi 1 kubus puluhan. Karena berjumlah 10, jadi digambarkan menjadi 1 kubus puluhan. Nah, jika hanya 1, berarti namanya 1 kubus satuan. Nah, coba hitunglah jumlah kubus satuan berikut ini. Kira-kira, ayo kita hitung bersama-sama. Dalam satu tumpukan ini ada berapa kubus ya? Kita hitung bersama-sama. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ada 10 kubus dalam satu tumpukan ini. Kita hitung sampai sini. Kita hitung ada berapa tumpukan kubus. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, jadi ada berapa anak-anak? Ada 10 tumpukan kubus. Nah, seperti tadi ya, sebelumnya kita sudah berhitung jumlah buku. Nah, ini sama seperti tadi, menjumlahkan buku. Nah, ini 10 tambah 10, 20. 20 tambah 10, 30. 30 tambah 10 lagi 40. 40 tambah 10 lagi 50.
50 tambah 10, 60. 60 tambah 7, tambah 10, 70. Tambah 10 lagi 80. Tambah 10, 90. Tambah 10, 100. Nah, coba kita baca. Kubus puluhan berjumlah 10 dapat diganti dengan 1 kubus ratusan. Nah, jadi anak-anak, seluruh kubus ini yang sudah kita hitung bersama-sama tadi diganti dengan 1 kubus ratusan, ya, karena berjumlah 100. Nah, kita ganti namanya ratusan. Nah, kubus ratusan digambarkan dengan kubus satuan berjumlah 100. Paham ya anak-anak? Nah, coba kita selanjutnya. Nah, kita akan coba berhitung bersama-sama. Ini ada contoh soal. Nah, ini anak-anak, ada 100 kubus. Ditulis 100. Nah, digambarkan tadi ya, ratusan. Kemudian selanjutnya di sini ada 30. Karena ada 30 kubus. Nah, ini dalam satu tumpukan ada 10. Dijumlahkan saja. 10 tambah 10 tambah 10. Hasilnya 30. Nah, selanjutnya kita hitung bersama-sama. Kubus selanjutnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada berapa anak-anak? Iya, betul sekali. Ada 8 kubus. Nah, jadi dijumlahkan 100 ditambah 30 ditambah 8. Hasilnya berapa anak-anak? Hasilnya 138. Jadi banyaknya kubus ada 138. Paham ya anak-anak? Nah, jadi 138 dibaca 138. Ya, untuk lebih pahamnya lagi kita coba mengerjakan contoh soal. Nah, ini dia contoh soal. Nah, ini tadi sama seperti contoh sebelumnya. Ini ada berapa anak-anak? Iya, ada 100 kubus. Nah, ini menempati nilai ratusan. Ada 100 buku, ada 100 kubus. Nah, selanjutnya ada berapa anak-anak? Kita hitung bersama-sama. Dalam satu tumpukan ini ada 10. Tinggal kita jumlahkan saja. Ada berapa tumpukan ini? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada berapa anak-anak? Ya, ada 7 tumpukan kubus yang masing-masing ada 10. Jadi kita tulis 70. Nah, karena 10 ditambah 10 20, tambah 10 lagi 30, ditambah 10 lagi 40, ditambah 10 lagi 50, ditambah 10 lagi 60, ditambah 10 lagi 70. Paham ya anak-anak? Nah, selanjutnya kita hitung ini. Ada berapa kubus? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada berapa anak-anak?
Ya, betul sekali. Ada 8 kubus. Nah, ini menempati nilai satuan. Nah, ini nilai 100 menempati ratusan ya anak-anak. Kemudian 70 menempati nilai puluhan. Kemudian angka 8 menempati nilai satuan. Jadi, jika dijumlahkan 100 ditambah 70 ditambah 8, berapa anak-anak? Iya, hasilnya adalah 178. 100 ditambah 70 ditambah 8, hasilnya 178. Seperti itu ya anak-anak. Jadi banyaknya kubus ada 178. Dibaca 178. Ya, selanjutnya soal berikutnya. Nah, ini berapa anak-anak? Nah, ini pasti 100 ya, karena ini ada tumpukan 10. Satu tumpukan ini pasti ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ada 10 ditambah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 100 kubus yang diganti dengan kubus ratusan. Nah, menempati nilai ratusan. Kemudian, selanjutnya kita hitung bersama-sama. Ini satu tumpukan kubus ada 10. Nah, kita hitung ada berapa tumpukan ini? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada berapa anak-anak? Iya, betul sekali. Ada 7 tumpukan kubus. Berarti kita tulis 70. Ya, menempati nilai puluhan. Nah, selanjutnya ada berapa ini anak-anak? Ada berapa kubus? Ya, betul sekali. Ada 1 kubus yang menempati nilai satuan. Nah, kira-kira berapa jumlah seluruh kubus? Kita jumlahkan saja. 100 ditambah 70 ditambah 1. Berapa anak-anak? 171. Ya, betul sekali. Banyaknya kubus ada 171. Dan dibaca 171. Nah, sekarang anak-anak kita akan belajar membaca bilangan. Nah, ini tadi kita sudah belajar membaca bilangan ya anak-anak. Kira-kira ini ada angka 1, 5, dan 6. Cara membacanya bagaimana? Nah, 156 dibacanya 156. Ya, anak-anak, jadi membacanya itu tidak 156, tetapi 156. Ya, karena 100 ini, karena 1 ini menempati nilai ratusan dan 5 menempati puluhan dan 6 menempati satuan. Jadi tidak dibaca dengan 156, tetapi dibaca 156.
Paham ya anak-anak? Selanjutnya 183 dibacanya? Ya, betul sekali dibacanya 183. Yang benar 183 ya anak-anak, tidak dibaca 183. Bukan seperti itu, tetapi dibaca 183. Nah, selanjutnya 207 dibacanya apa anak-anak? Dibaca 207. Ya, paham ya anak-anak? Anak-anak ibu semuanya hebat, pasti sudah paham. Nah, selanjutnya 320. Kira-kira dibacanya seperti apa ya? Nah, dibacanya 320. Bukan 320 ya anak-anak, tetapi dibacanya 320. Paham ya anak-anak? Selanjutnya, nah, tadi kita sudah belajar membaca bilangan. Sekarang kita akan belajar menulis bilangan. Nah, kita langsung saja. Kira-kira 200 menulis bilangannya seperti apa? Nah, ditulis 200. Angka 2 dan angka 0 ada 2. Kemudian 309 ditulisnya seperti apa anak-anak? Ya, betul sekali, ditulisnya 309. Selanjutnya 436 ditulis bagaimana anak-anak? Iya, betul sekali. Ditulis 4, 3, dan 6. Dibaca 436. Selanjutnya, nah, kita simak bersama-sama. Mutiara gemar membaca buku. Ia membaca berbagai jenis buku anak. Ada buku cerita anak, ada buku pengetahuan, ada buku nyanyian. Nah, ini buku nyanyian yang dipunyai oleh Mutiara. Nah, ini ada lagu yang berjudul Peramah dan Sopan ciptaan Pak Dal. Nah, kita nyanyi bersama-sama ya anak-anak. Peramah dan sopan. Kita bernyanyi bersama. Bukannya congkak, bukannya sombong, yang disayangi handai dan taulan, hanya anak yang tak pernah bohong, rajin bekerja, peramah dan sopan. Nah, itu tadi kita bernyanyi bersama-sama tentang peramah dan sopan. Kita nyanyikan lagi ya anak-anak. Nah, biar anak-anak tahu. Nah, pelan-pelan yuk kita nyanyi bersama. 1, 2, 3. Bukannya congkak, bukannya sombong, yang disayangi handai dan taulan, hanya anak yang tak pernah bohong, rajin bekerja,
bekerja peramah dan sopan. Nah, anak-anak, lagu peramah dan sopan tadi ada yang dinyanyikan pendek, ada juga yang dinyanyikan panjang. Nah, anak-anak, tadi kita sudah menyanyikan lagu peramah dan sopan. Nah, kali ini kita akan mencoba memberi tanda titik pada bagian yang dinyanyikan pendek dan berilah tanda garis bawah pada bagian yang dinyanyikan panjang. Nah, anak-anak, coba kita nyanyikan sekali lagi, bisa didampingi oleh orang tua atau saudara di rumah ya. Nah, coba kita bahas bersama-sama. Bukannya congkak. Nah, kira-kira kata bukannya ini diberi tanda titik atau garis bawah ya, dinyanyikan pendek atau panjang ya. Nah, bukannya congkak. Nah, kata bukannya itu dinyanyikan pendek. Kita beri titik. Nah, kemudian bukannya congkak. Kira-kira kita beri tanda apa ya kata selanjutnya? Iya, betul sekali. Kita beri tanda garis bawah karena dinyanyikan panjang. Seperti itu ya anak-anak. Coba di bawahnya lirik selanjutnya. Bukannya congkak, bukannya sombong. Nah, ini sama ya seperti yang di atas. Kata bukannya diberi tanda titik. Nah, kemudian kata sombong diberi tanda garis bawah karena dinyanyikan panjang. Bukannya congkak, bukannya sombong. Nah, seperti itu ya anak-anak. Lirik selanjutnya. Yang disayangi, handai dan taulan. Nah, kira-kira kata yang disayangi, handai dan taulan. Kata yang disayangi, kita beri tanda apa anak-anak? Kita beri tanda titik karena dinyanyikan pendek. Nah, yang disayangi. Nah, karena kata yang disayangi. Nah, itu kata yang dinyanyikan panjang ya anak-anak. Kemudian i dinyanyikan panjang juga. Yang disayangi. Nah, bisa diterima ya anak-anak. Kemudian yang disayangi, handai dan taulan. Kira-kira kita beri tanda apa anak-anak? Kita beri tanda titik karena dinyanyikan pendek. Yang disayangi, handai dan taulan. Nah, kita beri tanda titik dan tanda garis bawah karena dinyanyikan panjang. Selanjutnya, hanya anak yang tak pernah bohong. Hanya anak. Nah, kira-kira apa anak-anak? Ya, kita beri tanda titik karena dinyanyikan pendek. Nah, kata anak diberi garis bawah. Hanya anak yang, kita beri tanda garis bawah atau garis panjang. Hanya anak yang tak pernah bohong. Kita beri tanda titik. Nah,
hanya anak yang tak pernah bohong, rajin bekerja. Kita beri tanda titik. Hanya anak yang tak pernah bohong, rajin bekerja. Paham ya anak-anak? Peramah dan sopan. Nah, kita beri tanda titik dan sopan. Kita beri tanda garis bawah. Ini tanda garis bawahnya kurang agak ke geser sini ya anak-anak, tapi semoga mudah dipahami. Nah, itu tadi anak-anak, kita sudah belajar banyak sekali. Kita sudah belajar apa saja anak-anak? Ya, kita sudah belajar tentang kata ungkapan. Nah, lalu kita belajar apa tadi anak-anak? Kita belajar nilai tempat. Ada ratusan, puluhan, dan satuan. Kemudian kita terakhir belajar apa anak-anak? Kita belajar tentang apa? Tentang mengetahui panjang dan pendeknya suatu lagu. Seperti itu. Nah, anak-anak, semoga materi yang Ibu sampaikan mudah dipahami oleh anak-anak ya. Nanti jika belum paham, bisa tanyakan Ibu pada WhatsApp group. Nah, setelah ini Ibu akan memberikan tugas atau lembar kerja beserta didik. Nanti anak-anak mengerjakan ya, didampingi atau dibantu oleh orang tua. Nanti dikumpulkan di WhatsApp group. Mengerti anak-anak? Nah, sekian pembelajaran bersama Ibu. Semoga anak-anak semua bisa paham. Nah, semoga dapat bermanfaat ya anak-anak. Oke, itu saja pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jangan lupa anak-anak selalu menjaga kesehatan dan tetap semangat. Anak-anak Ibu semua hebat dan cerdas. Saja, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa anak-anak. Jangan lupa tugas-tugasnya dikerjakan ya anak-anak. Salam sehat dan tetap semangat. Terima kasih.